eh, ini kalau kita lihat begitu indah pemandangan ini. Sebenarnya kalau kita tinjau dari sudut kaldera, Danau Toba ini kira-kira yang kita lihat ini di bagian mana kira-kira? Baik, selamat pagi Ibu. Jadi kalau ditanya soal posisi di mana saat ini dikaitkan dengan kaldera, jadi sebenarnya kita ini ada pada titik pandang di daerah Tongging. Jadi kalau kita lihat posisi ini sebenarnya ini berada di bagian dari Karo dan juga di bagian Dairi. Nah, barangkali kalau kita ingat, kita bicara kaldera Toba, itu kan Bu, itu kan lewat 3 letusan. Nah, letusan yang pertama itu disebut sebagai letusan Porsea, ya. Dan tentu kita mengetahui letusan Porsea, maka disebutlah menjadi kaldera Porsea. Nah, saat ini kita, kalau kita lihat ini, kita sebenarnya ini berada di daerah hasil letusan yang kedua. Nah, disebut letusan Haranggaol. Maka menjadi namanya kaldera Haranggaol. Jadi peristiwa ini kalau kita baca ya di literatur itu kan kejadiannya 450.000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ini kan bagian utara dari ya daerah Toba itu sendiri. Makanya hasil kaldera Haranggaol ini, letusan Haranggaol ini ya sebenarnya inilah membentuk daerah Silalahi ya. Tentu daerah Silalahi kan sudah masuk bagian dari Dairi, tentu sebagian juga bagian dari Karo, bahkan sebagian juga daerah Simalungun. Jadi memang kalau kita lihat ini ya luar biasa indahnya hasil letusan-letusan ini. Dan tentu ya kita ingat lagi ada letusan terdahsyat. Nah ya, nah itulah letusan yang ketiga ya, letusan yang ketiga. Nah tentu saat ini posisi kita sekarang ya, kita berada sekali lagi di hasil letusan yang kedua ya, letusan membentuk kaldera Haranggaol. Kalau letusan yang ketiga nanti kan itu kan letusan Sibandang namanya ya, makanya muncul kaldera Sibandang. Kira-kira begitu Bu. Jadi memang kalau kita lihat dan banyak juga orang yang mengatakan bahwa Danau Toba ini kalau dilihat dari sudut mana saja itu dia tetap indah. Nah, biar dari yang seperti Bapak bilang tadi, dari Tongging kah, atau dari Porsea kah, atau dari Karo, dari mana, itu kelihatan indah. Nah, apa harapan Bapak kira-kira sebagai ketua dari DPW Sumut untuk Danau Toba kita ini? Nah, jadi karena itulah makanya sebenarnya ya Bu ya, sebagai hasil letusan yang telah berlangsung ya, misalnya seperti tadi kan kalau kita lihat kan letusan Porsea itu kan 840.000 tahun yang lalu. Jadi kalau letusan tadi yang namanya kita berada sekarang ya di Haranggaol kan tadi 450.000 tahun yang lalu. Nah kemudian nanti ya letusan yang terakhir tadi Sibandang kan nah lebih muda lagi. Nah karena sebagai hasil letusan maka tentu dia kan menghasilkan aneka ragam. Yang pertama kan artinya bahan-bahan material. Jadi bahan-bahan material ini sesuai dengan letusannya ya, maka itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Dengan karakteristik yang berbeda-beda itulah makanya muncul aneka ragam, nanti disebutkan geosite. Dan tiap-tiap geosite ini kan karena punya karakteristik material yang berbeda, maka akan muncullah di sana juga yang namanya sebenarnya aneka ragam tumbuhan yang diikuti oleh aneka ragam hewan yang berbeda-beda sesuai dengan di daerah-daerah di mana letusan itu ada. Dan tentu nanti kalau kita lihat kejadian yang keempat itu sudah terjadi updoming ya, pengangkatan ya, apa yang disebut dengan terbentuknya Pulau Samosir. Nah sekarang kalau kita pandang memang ya ini keindahannya luar biasa dari sisi manapun.
apakah sebagai letusan Persea, apakah sebagai letusan yang namanya Haranggaol, bahkan letusan Sibandang, keindahan Danau Toba memang luar biasa kalau kita lihat dari ya sisi utara, barat, dan yang lainnya. Nah, sekarang seperti kita sekarang saat ini kan di sisi pandang, ya, titik pandang daerah Tongging. Nah, kalau kita lihat dari atas memang ya begitu indahnya lah sebagai ini karunia yang diberikan Tuhan untuk ya masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Dan karena itulah makanya dari sisi keindahan ya, kalau kita secara sepintas kita pandang ya, makanya memang luar biasa indahnya. Tapi di sisi lain tentu kalau kita lihat lebih jauh lagi, masuk misalnya kita ke Danau Toba ini, nah seperti kita lihat kan, seperti di sisi sana kan dari atas nampak juga kan ada keramba jaring apungnya, ya ada KJA. Nah saat kita memandang ke arah Danau Toba ini, pertama kita lihat begitu indah, tapi setelah kita lihat ada di sana keramba jaring apung, ada kotak-kotak, nah pastikan itu mengurangi pandangan. Ya, apa yang disebut dengan keindahan Danau Toba. Ya memang dalam hal ini kan suatu dilema ya. Nah, ada satu sisi bagaimana mensejahterakan masyarakat, di sisi lain bagaimana kita ya tetap ya memelihara Danau Toba sebagai suatu destinasi super prioritas. Jadi harapan kita tentu bagaimana menata ini dengan baik ya. Di satu sisi ya tetap masyarakat ya punya nilai ekonomi bagi mereka Danau Toba, tapi di sisi lain tentu keindahan Danau Toba tetap harus terpelihara. Jadi kalau kita bicara KJA misalnya kan pasti itu punya sisi ya berpengaruh ya, bisa saja menstimulasi meningkatkan apa yang disebut dengan pencemaran terhadap ya air Danau Toba. Dan memang itulah kenyataannya ya, di beberapa nanti zonasi ya kita akan melihat semakin banyak keramba jaring apung. Apakah oleh ya aktivitas masyarakat, apakah oleh aktivitas paling tidak dua perusahaan yang punya KJA di kawasan Danau Toba. Ya itulah Bu, saya kira pandangan kita ke depan. Tentu seperti misalnya ini air Danau Toba ya, kalau permukaannya surut, airnya kurang kan nggak bagus juga. Makanya KMDT ya dalam program-programnya senantiasa berpihak apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bagaimana kawasan Danau Toba itu tetap terpelihara, bagaimana di sini tumbuh-tumbuhan terpelihara, hutan-hutannya terpelihara, termasuk juga tentu bagaimana airnya supaya tetap tidak tercemar ya. Itulah salah satu impian harapan dari KMDT Sumatera Utara tentu saja. Lewat program-programnya bagaimana kita bisa menyelamatkan ekosistem Danau Toba. Kalau maksud sudah ekosistemnya Bu, itu sudah menyangkut ya aspek bagaimana ya lanskapnya di sini, bentang alamnya dengan tumbuh-tumbuhannya. Kalau kita bicara tentang danaunya, bagaimana danaunya tidak tercemar ya dari aneka ragam sisi. Saya kira itu pandangan KMDT ke depan. Makanya KMDT lewat 6 programnya ya semua berkaitan dengan menjadikan kawasan Danau Toba menjadi kawasan sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kita punya pemikiran yang sama, karena dari hasil tadi saya berpendapat bahwa untuk menjaga ya keindahan ini, menjaga Danau Toba yang kita cintai ini, ternyata kita membutuhkan perubahan mindset. Nah, perubahan mindset itu seperti Bapak katakan tadi dapat kita lakukan dalam segala hal. Nah, kebetulan saya sebagai guru mengajak para guru untuk memulai perubahan mindset ini dari sejak dini, terutama kepada anak-anak yang di sekolah kita. Nah, sebagai bagian dari kependidikan, kita dari KMDT juga meminta kepada rekan-rekan guru atau orang tua dan juga kepada guru tadi untuk mengajak anak-anak untuk berpikiran atau bagaimana supaya anak-anak peduli terhadap lingkungan, bahkan menjadi manusia yang pro lingkungan ke depan.
Karena saya juga merasa bahwa seperti yang Bapak tadi, masalah ekonomi, masalah yang seharusnya itu bisa teratasi juga jika anak-anak yang telah dididik dari awal untuk menjadi pro lingkungan itu bahkan nanti dewasanya akan selalu memikirkan bagaimana menyelamatkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemimpin ke depan itu adalah kebijakan yang pro kepada lingkungan. Jadi saya kira ya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Jadi karena itulah makanya untuk suatu yang namanya kawasan Danau Toba yang berkelanjutan, ya artinya keindahan Danau Toba ini supaya tidak hanya dinikmati oleh masa kini, tetapi juga generasi yang akan datang. Karena itulah makanya kan UNESCO Bu itu kan ya mengingatkan bahwa harus dilakukan paling tidak 3 aktivitas sebagai pilar ya. Pilar di dalam melestarikan kawasan Danau Toba. Jadi tadi itu bagian namanya edukasi ya, edukasi ya. Memang tanpa edukasi yang baik ya, maka semua apapun yang namanya pemeliharaan ekosistem itu ya tidak akan bisa terjadi dengan baik. Jadi saya sangat setuju memang perilaku-perilaku dari masyarakat yang pro lingkungan harus kita bangun. Dan salah satu tentu yang paling ya punya peranan yang besar itu adalah bidang pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sampai termasuk sampai ke perguruan tinggi. Dan karena itu makanya ya sekali lagi edukasi menjadi bagian yang sangat penting kalau kita bicara soal pemeliharaan, penjagaan kawasan Danau Toba ini ya masa kini maupun di masa akan datang. Memang aspek yang pertama, aspek juga yang tidak kalah pentingnya ya sesuai dengan saran dari UNESCO itu kan disebutkan aspek konservasi ya, konservasi. Makanya kita semua rata-rata sekarang aneka ragam aktivitas masyarakat, pemerintah, bahkan dari kelompok-kelompok pecinta Danau Toba, termasuk KMDT, termasuk ABRI, ya, bagaimana membuat kawasan Danau Toba menjadi hijau, ya, Toba to green, ya. Nah, itulah bagian konservasinya. Konservasi apa? Konservasi sebenarnya bisa di aspek geonya, ya, bisa di aspek biodiversity-nya, bisa di aspek budaya, kultur. Jadi ada 3 konservasinya. Tapi konservasi ini pun berlangsung dengan baik harus ditopang oleh edukasi tadi yang Ibu sampaikan tadi. Dan aspek yang ketiga, pilar itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini kan apapun ceritanya, kalau toh ini menjadi kawasan destinasi super prioritas, kalau masyarakat tidak sejahtera, kita mau apa? Nah, karena itulah makanya KMDT juga program-programnya, salah satu program KMDT di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dikembangkanlah itulah UMKM dan koperasi-koperasi. Bahkan sekarang KMDT membangun koperasi berbasis digital. Jadi saya kira sangat-sangat setuju dengan pendapat Ibu, ya, bagaimana supaya juga harapan kita tentu saja pemerintah di kawasan Danau Toba, paling tidak 7 di kawasan Danau Toba, ya, sudah memulai sebenarnya bagaimana yang namanya ya kurikulum ekstra, ya, kurikuler atau kurikulum lokal, ya, apa disebut dengan ya kegiatan-kegiatan pro lingkungan itu harus dibangun sejak dini supaya mindset masyarakat ya yang ada di kawasan ini terbangun ya untuk mencintai Danau Toba. Karena apapun ceritanya, kalau sekarang kita lihat Danau Toba ini ya belakangan ini kita sebut ya, nah tingkat pencemarannya ya artinya kita berharap ya jangan sampai mengkhawatirkan. Maka sebenarnya kan sumber-sumber pencemarannya ada dari berbagai sisi, ya, tidak semata oleh karena KJA, tapi kita lihat ini sekeliling ini ekosistem Danau Toba kan pertanian. Nah, dari pertanian itu kan basuhan-basuhan pupuk, basuhan-basuhan pestisida, itu juga ya kalau nanti terbasuh datang hujan, masuk juga mengalir lewat sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke Danau Toba. Hotel-hotel, penginapan-penginapan ya juga masuk ke Danau Toba. Peternakan-peternakan ya, hasil-hasil artinya metabolisme hewannya
ya, kotoran-kotoran itu semua masuk juga ke kawasan Danau Toba. Jadi memang harus pendekatannya holistik, ya. Dan semua itu kalau orang punya perilaku pro lingkungan, peduli lingkungan, ya, punya pengetahuan lingkungan yang cukup, harapan kita, ya, kelestarian Danau Toba akan semakin baik ke depan. Salam KMDT. Demikian wawancara saya dengan Bapak Profesor Binari Manurung, Ketua DPW KMDT Sumut. Salam. Satu hati untuk rakyat sejahtera.